something. Could've seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Jengkelin. Kali ini kita mau ngobrolin tentang orang baru yang datang dalam kehidupanmu dan kita mau kupas tuntas apa maksud hatinya, terus kemudian kira-kira sifatnya seperti apa, karena orang baru itu susah dikenali ya. Terus kemudian kita pun juga akan lihat endingnya, jadi kamu bisa prepare atau bersiap-siap. Well, ini sifatnya adalah general reading ya sayang, artinya belum tentu resonate dengan semua kamu, so tolong bijaksana. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan rasa keberlimpahan, diberikan rasa syukur yang mendalam, diberikan proses kerja dan karya sehingga uang yang terus bertambah jumlahnya masuk ke rekening kamu, masuk ke dompet kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan. Dan yang belum subscribe ditungguin ya, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, kita akan lihat orang baru yang datang dalam hidupmu. Jadi ini orang baru ya. Bye-bye mantan, bye-bye orang lama. Oke. Ada Guardian of Pentacles. Ada Eight of Pentacles. Ada Six of Cups, okay. Apprentice of Pentacles. Dan ada Three of Cups. Okay, well. Ini sih Bunda cuma lihat dua zodiak, cuma lihat 6 zodiak aja ya. Di sini ada Virgo, Taurus, Capricorn, kemudian ada Pisces, Cancer, dan Scorpio. Jadi ada 6 zodiak aja di sini, ya. Dan ini kamu mostly akan ketemu dia itu di dalam circle pekerjaan atau karya. Circle pekerjaan itu, dalam circle pekerjaan kamu bisa di kantor, atau bisa jadi pada saat kamu melaksanakan pekerjaannya ketemu sama dia, entah klien, entah siapa gitu ya. Entah klien, entah buyer, entah siapa, supplier. Atau misalnya pas kamu pergi gitu di dinas dalam rangka menyelesaikan pekerjaannya, di perjalanan kamu tuh ketemu gitu sebelah nama dia, itu bisa. Kemudian melalui pintu karya ya, karya itu artinya kamu mungkin ikut aktivitas apa, ikut komunitas apa, dan dari situ kemudian kamu akan ketemu dengan orang-orang yang baru gitu ya. Kepanitiaan apa, nah semacam itu untuk karya. Kemudian juga bisa melalui pintu hobi atau minat. Hobi itu yang sesuatu yang kamu kerjakan, misalnya kamu hobi sepedaan, ternyata ketemu dong gitu sama seseorang yang juga menyukai sepedaan misalnya. Atau kamu hobi olahraga, pas di tempat gym, tiba-tiba ketemu gitu sama dia ya. Bisa banyak hal lah ya. Terus kalau minat itu adalah sesuatu yang atensi kamu tertuju. Misalnya kamu sangat berminat terhadap, spiritualitas gitu misalnya, terhadap spiritualitas. Ternyata di dalam perjalanan kamu mendalami spiritualitas, ketemu gitu loh. Jadi seperti itu kurang lebih ya. And dia tipikalnya orang apa sih? Saya lihat ini secara perekonomian dia cukup mapan, orangnya pekerja keras dan sangat teliti gitu, maksudnya kalau soal duit tuh teliti. Ya, ini adalah seseorang yang belum pernah kamu kenal sama sekali. So, nggak ada namanya teman SD, SMP, atau apa segala macam, nggak ada. Ini memang belum pernah kamu kenal sama sekali. Dan dia adalah seseorang yang nggak terlalu senang bersenang-senang ya. Bersenang-senang tuh gimana sih? Misalnya kayak dugem, ajeb, 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 enggak ya, dia nggak terlalu senang begitu. Atau bersenang-senang tuh gimana ya? Banyak hal ya, maksudnya dia kurang, kayaknya sih orangnya kurang fun ya. Kurang ini, agak serius gitu tipikal dan pembawaannya. Kurang, enggak suka pesta gitulah ya. Diundang pesta sama orang tuh ada aja alasannya untuk menghindar.
tidak suka bertemu dengan orang. Jadi a little bit agak sedikit introvert gitu orangnya ya. Bunda akan tarik inisialnya ya. Prok 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 jadi apa? Prok 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 dibantu. Prok 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 jadi apa? Prok 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 jadi apa? Oke. Di sini ada inisial E Romeo, ada inisial E Mama, ada inisial Z Zulu, ada inisial I India, ada inisial Q Quebec, ada inisial E Echo, ada inisial U Ultra, ada inisial J Jakarta, ada inisial D Delta, ada inisial N Nona, ada inisial G Gajah, ada inisial W apa? WW Gombel. Maaf ya, Bunda nggak bisa nyari yang lain. Ada yang marah-marah soalnya bilang begitu. Ada inisial B Bravo, oke. Well, kurang lebih untuk inisial-inisialnya tadi yang Bunda sebutkan ya. Dan kira-kira apa maksud hatinya? Oh ya, by the way, ini bukan hanya bisa datang pada kamu yang jomblo ya. Kamu yang sudah punya pasangan pun ini bisa datang loh orangnya ya. Bisa datang orangnya deket-deket sama kamu, that's why makanya kita pengen tahu gitu sebenarnya apa sih tujuannya. Jadi bukan hanya terbatas buat kamu yang jomblo aja ya. Kira-kira punya niat apa sih dia? Oke, dia menghargai kamu ya, dia cukup menghargai kamu. Dia menghargai kamu. Dan dia senang menikmati masa-masa kayak apa ya, bercanda gitu sama kamu. Dia senang banget. Sepertinya kamu adalah orang yang asik untuk diajak untuk bercanda dan ngobrol yang seru-seru itu sama dia. Oh iya, dia punya perasaan tertentu ya, ada special feelings for you, ada perasaan tertentu di sini. Jadi orang ini dia senang tertawa bersama-sama dengan kamu dan dia ada naksir-naksir ya. Ada naksir-naksir dan orang ini menghargai kamu. Tapi apa ya, sekalipun dia punya special feeling sama kamu, dia berusaha kayak untuk mengingkarinya. Berusaha mengingkarinya itu artinya, udah deh nggak usah deh, jangan 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 gitu ya. Nggak usah deh, aduh aku takut kalau misalnya jatuh cinta, ada semacam seperti itu. Oh iya, dan sebenarnya maksud kedatangan kamu, dia datang atau mendekat kepada kamu itu sebenarnya karena, jadi orang ini dia, habis patah hati atau habis terluka karena cinta ya, habis patah hati, habis terluka karena cinta, sebetulnya dia sedang membutuhkan healing atau membutuhkan, kesembuhan ya. Dan ternyata kamu adalah sosok yang tepat, yang pas banget buat nyender gitu loh, buat bersandar. Ya jadi dia merasa, terhibur dengan kamu tuh banyak ketawa, terus kemudian ya karena itu dia merasa, apa ya, akhirnya dia ada kayak sedikit iya memang dia mendapatkan kesembuhan gitu ya. Artinya dia dia pun menyukai kamu gitu loh, ada rasa spesial kepada kamu, hanya saja karena memang dia baru aja luka atau dia baru saja sakit hati atau baru saja patah hati, jadi dia agak takut. Dia bilang, "Ah, udah dulu, jangan ini deh, mundur dulu sebentar." Itu yang dia rasakan ya. Oke. So, niatnya seperti itu sih sebetulnya karena dia ingin menyembuhkan dirinya sendiri ya. Oh, wait. And sekarang kita akan lihat apa sih kira-kira yang isi hatinya bener-bener sama kamu dan yang dia pikirkan tentang kamu. Wait, tunggu dulu dong. Sabar, sabar, Bu. Ya, kita pengen tahu gitu ya isi hatinya atau sebetulnya dia tuh ngapain sih gitu ya. Atau kesannya tentang kamu itu apa. Kesannya tentang kamu. Oh, oke, ini sesuatu yang berbeda buat dia. Oh, dia mulai kayak semacam apa ya, nagih gitu ya. Dia pengen ketemu kamu terus nih. Lagi pada fase itu. Kenapa? Karena pada saat bersama-sama dengan kamu, dia tuh bisa ketawa, bisa rileks ya. Namanya dia lagi membutuhkan seseorang ya. Dia sedang mencoba melupakan sosok
yang dia cintai sebetulnya. Dan ya kamu itu kayak dijadiin obat gitu sama dia. Dan dia menemukan bahwa dia tidak pernah berjumpa dengan seseorang yang sebaik kamu, itu yang dirasakan. Makanya dia pun ada naksir-naksir ya, padahal di sisi lain juga dia masih punya sisa luka terhadap, percintaan yang baru saja kegagalan percintaan yang baru saja dia alami. Dan dia suka berkata bahwa, "Aku tuh baik-baik aja kok, baik-baik aja." Iya, dia masih sering pokoknya dia pengen ketemu kamu terus ya, pengen ketemu kamu terus. So far yang ke-detect atau yang tertangkap adalah memang dia pengen ketemu kamu terus. Pengen ketemu kamu terus, ini sifatnya sih baru naksir ya, artinya belum kayak yang jatuh cinta, terkiwir-kiwir gitu, belum ya. Hanya bersifat kayak dia merasa nyaman karena bersama kamu itu terobati, terus, apa ya, merasa dia bisa tertawa, dia bisa melupakan kesedihannya ketika bersama kamu, gitu. And then, kita akan lihat ya fungsinya dia atau apa ya, peran dia hadir dalam kehidupanmu. Nanti kita akan lihat apakah kalian memang berjodoh atau enggak ya. Tapi kita akan lihat pelajaran apa sih kenapa orang ini mampir dan datang dalam kehidupanmu, pasti dong ada pelajarannya ya. Oke. Karena apa ya, setiap pertemuan itu adalah sebuah pelajaran, entah kamu yang memberinya pelajaran atau dia yang memberikan pelajaran kepada kamu, atau kalian belajar kelompok. Belajar kelompok itu maksudnya kalian sama-sama belajar ya. Ya memang mostly begitu sih, sebaiknya begitu sih. Oke. Kira-kira apa sih, pelajaran apa yang dia berikan atau fungsi apa ya? Maksudnya dia bagi kamu tuh apa gitu loh. Oh, oke. Mhm. Kok apa ya, shuffle yang bunder-bunder gini tuh susah juga loh ya. Oke, we'll see. Oh, ada 4 ya? Oke. Oh, keren loh ini ya. Eh, jadi peran, kira-kira kenapa semesta mempertemukan kamu dengan dia? Buat kamu beberapa yang memiliki, apa ya, hubungan buruk dengan ayah, ya. Saya rasa kalau yang ini khusus buat kamu yang perempuan, divine feminine sih sebetulnya, divine feminine. Buat kamu yang perempuan, yang laki-laki tunggu dulu sebentar, ini masih ada 3 kartu, tapi pesan yang ini khusus buat yang female atau buat yang perempuan. Kenapa? Beberapa dari kamu itu punya kepahitan atau punya jarak dengan ayah, ya. Punya jarak dengan sosok ayah, dengan figur ayah, punya jarak lah, nggak tahu mungkin berantem atau kurang deket atau sebel atau bagaimana, atau bahkan mungkin ayah kamu tuh sudah meninggalkan kamu ketika kamu kecil gitu loh. Menyakiti kamu atau bagaimana ya, tidak punya figur ayah gitu. Dan ketika kamu berjumpa dengan orang ini, kebetulan orang ini tuh punya sifat dan karakter itu mirip dengan ayah kamu. Ya, atau ini adalah seseorang yang punya sifat dan karakter yang mengayomi kamu gitu loh. Jadi ini fungsi dia di dalam kehidupan kamu tuh sebetulnya kayak mengutuhkan, ya. Kemudian apalagi sih, fungsi dia atau kehadiran di dalam kehidupan kamu itu mengajak untuk belajar tentang kesederhanaan, tentang simplicity, tentang sebuah kesederhanaan gitu ya. Dan jelas ini orangnya itu lebih dewasa dari kamu ya, the mentor di sini sifatnya memang the mentor, kamu akan banyak bertanya sama dia. Ini buat laki atau perempuan ya, jadi maksudnya dua-duanya ya, ini genderless. Yang pertama tadi yang hanya untuk the father aja ya. Ya, sisanya ini memang untuk genderless. Jadi siapapun kamu, entah laki perempuan, sosok ini datang itu seperti kayak ngajarin kamu lebih peka tentang kehidupannya dan menundukkan sisi kebinatangan. Sisi kebinatangan itu apa sih, Bun? Setiap kita punya sisi-sisi kebinatangan ya, artinya ada sedikit setiap kita punya kok. Jadi misalnya ada sedikit, kebrutalan atau kebosanan yang tersimpan di dalam gitu loh dan, ya pasti itu karena banyak peristiwa memori. Dan orang ini kayak semacam menjinakkan kamu sebetulnya ya. Jadi kalian sebetulnya saling melengkapi, saling,
berkaca, saling bercermin, mutualisme ya. Artinya kehadiran dia dalam kehidupan kamu itu membuat kamu bertumbuh. Begitu pula kehadiran kamu dalam kehidupannya itu membuat dia bertumbuh. Jadi ini memang it's meant. Maksudnya memang benar-benar dimaksudkan oleh semesta pertemuan ini ya. Oke. Dan saya akan lihat kira-kira endingnya seperti apa sih? Apakah memang dia adalah jodoh atau bukan? Atau hanya sekedar dimaksudkan untuk sekedar mampir dalam kehidupan kamu? Ya. Atau justru nanti dia adalah sosok yang akan menyakiti kamu. Ouch. Ouch, jangan dong Bunda. Tapi Bunda cuma baca kartu ya. Artinya apapun yang keluar, ya ya udah gitu loh. Karena Bunda tidak terlalu apa ya? Ya hidup itu kan ya apa adanya ya. Nggak semuanya manis gitu loh. Kita nggak bisa kok menolak yang pahit-pahit. Semuanya tuh dipeluk gitu loh. Pahit dan manis itu dijadikan satu dan menjadi sajian atau hidangan yang indah, yang enak. Ini masa apa kehidupan sih Bunda? Oke, maksud dia, maksud dia. Oke, ending. Bagaimana lalu cerita selanjutnya antara kamu dan dia, antara kamu dan dia. Okay, I'm gonna take one. Oh, sayangku. Well, ya. Jadi orang ini hadir memang memberikan pelajaran, tapi one day ini orang baru yang akan datang dalam kehidupan kamu. Tapi one day ini dia adalah seseorang yang akan menyakiti atau melukai kamu, ya. Kenapa demikian? Karena memang toh dia belum sembuh. Hatinya itu masih luka dan orang yang menyimpan luka di dalam batinnya itu cenderung untuk melukai orang lain. Jadi, terhadap orang yang datang ini, kalau misalnya ada sosok yang datang ini dengan inisial, dengan zodiak yang Bunda sebutkan, kamu mesti hati-hati ya sayang, kamu mesti hati-hati dan lihat maknanya. Maksudnya lihat, lihat ininya ya, lihat, ya karena dia sakit ya. Dia sakit, dia terluka, saya rasa ini mungkin dia akan kembali ke mantannya. Ya, dia akan kembali ke mantannya, terus kemudian meninggalkan kamu karena ternyata kamu hanya dijadikan sebagai obat gitu sama dia ya. Dijadikan kayak semacam pelampiasan atau penyembuh hatinya. Tapi ketika mantannya dia datang kembali lagi, dia udah langsung meleleh dan langsung ikut mantan gitu. Oh nyebelin banget tau nggak ya? Orang kayak gini mah ditinju aja gitu. Nyebelin banget, giliran pas sakit-sakit, giliran pas sedih-sedih dia datang ya sama kamu. Tapi ketika mantannya udah balik lagi dan gitu dia meninggalkan kamu dalam kebaperan. So, jika ini resonate buat kamu ya ciri-cirinya manage hatinya. Jangan kamu serahkan hati kamu kepada sosok ini ya karena ya what for gitu lah. Ngapain ya datang hanya untuk menyakiti. Oke? Oke, kita akan lihat readingan ini cocok buat kamu yang bersio atau zodiak apa. Ini bisa salah satunya ya. Bukan zodiak dan sionya ada gitu. Dua-duanya harus ada, tapi salah satu ada aja itu udah resonate, oke? Ada sio babi di sini, sio babi tahun kelahiran 71, 83 dan 95. Ada Gemini. Bunda tuh ini banget sih ngomongnya lebay. Mental gitu kalau bahasa Jawa. Ada Aquarius di sini. Ada Libra. Ada Cancer ya. Kenapa kalau lihat Cancer kok Bunda langsung pengen makan kepiting ya? Oke, ada sio ular di sini, sio ular tahun kelahiran 77, 89 dan 2001. Ada sio ayam tahun kelahiran 81, 93 dan 2005. Oke. Oke, di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo. Ada Taurus, oke, Taurus energinya cukup kuat karena 2 kali keluar. Kemudian ada Libra, Gemini, dan Aquarius. Aquarius dan Libra, Gemini, oke, sudah di-mention tadi energinya cukup kuat untuk 3 zodiak itu.
Ada Sio Naga tahun kelahiran 76, 88, dan 2000. Kemudian ada Sio Kerbau ya, tahun kelahiran 73, 85, 97. Ya, kurang lebih ini. So, sekarang kita akan cari inisialnya ya. Oh, udah keluar. Ada Z Zulu. Z Zulu. Ada U Ultra. Ada T Tetra. Ada F Fanta. Ada Y Yankee. Ada X Extra. Ada R Romeo. Ada W. W itu apa ya? WW Gombel. Ada yang marah-marah. W gimana ya? Nggak apa-apa. Itu kan cuma inisial ya. Bukan berarti dia gitu. Ada P Papa. Oke. Kemudian ada V Viva. Dan ada E Eko. Ada N Nona. Ada X Extra, X cukup kuat energinya. Ada O Oscar. Ada A Alpha. Dan terakhir ada U Ultra ya. Oke, kurang lebih ini buat kamu yang Sio atau zodiak atau dan berinisial seperti ini. Then it's meant for you. So, menata hati ya sayang. Menata hati, jangan mentang-mentang orang datang lalu kemudian menawarkan dengan omongan manis-manis kamu langsung percaya. No, berhati-hatilah ya. Kalau cuma ngomong mah gampang, yang penting dilihat perilaku atau pembuktiannya. Oke, kesayangan. Well, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu atau kamu mau ngeklaim, silahkan berikan feedback ya di kolom komentar. Dan kalau misalnya udah kejadian atau gimana ya, kamu bisa waspada gitu, oke? Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau kamu nggak ada budget, nyalain loncengnya ya, tungguin Bunda live di YouTube untuk free reading di YouTube sayang, bukan di WhatsApp ya. Dan nyalakan loncengnya lalu sebelahnya ditekan tombol all atau semua supaya apa? Supaya ketika Bunda live kamu dapat notif, kamu langsung sat langsung nanya ya karena Bunda akan jawab yang paling cepat, oke? Well, kesayangan, aku mendoakan segala yang terbaik buat kamu. Milikilah dunia sendiri. Sehingga ketika ada orang datang, kamu tidak lantas main terima begitu saja. Terima kasih kesayangan. I love you. Bye-bye.